Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, ayah bunda dan juga pendamping anak-anakku di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan alhamdulillah super. Ya, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 18 Agustus 2022. Mr. Soleh akan membahas soal AKM yang tadi ya hari Kamis ini dipelajari di sekolah. Ya. Tujuannya supaya anak-anak bisa belajar lagi di rumah dan bisa didampingi belajar oleh mungkin orang tua, kakak atau siapapun juga. Yuk sama-sama kita baca doa dulu, baca Fatihah. Semoga kita semua diberi kebaikan hari, baik diri kita sebagai pelajar maupun orang tua kita dan juga guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai ya. Ya. Sekarang yang terpenting dari soal ini adalah kita bisa mendapatkan informasi. Ya, informasi pentingnya apa? Di sini yang bisa saya garis bawahi bahwa suhu di permukaan air itu 30 derajat, semakin ke atas suhu semakin turun. Setiap naik 500 meter, suhu berkurang 3 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah ya, suhu pada ketinggian 7.000 meter. Oke, cara menjawabnya seperti ini. 7.000 meter dibagi 500. Ya, nolnya 2 dicoret, nolnya 2 dicoret, 70 dibagi 5. Atau 5 kali berapa hasilnya? 70. Coba berapa? 14. Ya. Ini 20, ya betul 14. Oke. Berarti selisihnya ada untuk sampai 7.000 ada 14 dikali 500, ya kan? Kesimpulannya gitu. Nah, sekarang suhu berkurang suhu berkurang 3 berapa kali? Ya kan? Sehingga jadi berapa? Tadi 14 ya. Ya, tadi 14 berarti dikalikan 3. Ya, 4 kali 3 12. Kemudian 1 kali 3 3 tambahin 1 jadi 42. Apakah suhunya 42 derajat? Bukan. Ya, suhunya adalah 30 derajat nih yang di air di permukaan laut dikurangin 42. Oke, 30 derajat Celcius dikurangin 42 derajat Celcius. Hasilnya berapa? Hasilnya minus 12 derajat Celcius. Lanjut nomor 2. Soalnya masih sama, tapi di sini ya di soal asesmen apa di soal AKM ini ada soal-soal yang pilihan jawaban benarnya ada lebih dari satu. Kita cek udara pada ketinggian 1000 meter lebih dingin daripada ketinggian 1500. Salah. Ya 1500 yang lebih dingin. Ini salah. Pernyataan 2, suhu udara 0 derajat Celcius terjadi pada ketinggian sekitar 5000 meter, bukan. Semakin dekat dengan permukaan bumi, ya di bawah, udara semakin panas. Betul, semakin naik, semakin dingin. Kalau menurut cerita di atas ya. Udara pada ketinggian 2000 meter lebih hangat dibandingkan ketinggian 1500. Ya, salah. 2000 kan tinggi, ya kan? Daripada 1500 harusnya dia lebih dingin. Oke. Ini malah lebih hangat. Salah. Terakhir, suhu udara pada ketinggian 2000 meter adalah sekitar 18 derajat Celcius. Oke, kalau ini kita hitung dulu. 2000 meter dibanding 500, ya, 500 meter. Coret 02, coret 02, 20 dibagi 5, 4. Ya. 4
kali 3 derajat Celcius sama dengan 12. Nah, kemudian si 12 ini mengurang 30. Ya, 30 dikurangin 12 derajat. Sama dengan berapa? 18 derajat. Berarti betul ya. Ya. Lanjut, soal nomor 3. Informasinya masih sama. Hanya saja ada tambahan. Jika sebuah pesawat terbang pada ketinggian 8.000 meter, suhu di dalam kabinnya 20 derajat Celcius, hitunglah selisih suhu yang ada di luar pesawat. Ya, selisih suhu di dalam pesawat dan di luar pesawat. Oke, berarti nanti terakhirnya adalah suhu dalam, ya, dalam pesawat, dalam kabin, dikurangin suhu luar. Itu nanti, ya. Sekarang suhu dalamnya sudah ketahuan. Berapa? Nih, 20 derajat Celcius dikurangin suhu luar. Cara dapetin suhu luarnya biasa ketinggian dibagi 500. 8.000 meter dibagi 500 meter. Coret 02, coret 02, 80 dibagi 5, 16. Ya, ya, 16. 16 ini dikalikan 3. 6 kali 3, 18. 1 kali 3, 3. Tambah 1, 48. Terus 30 derajat Celcius nih, ya, patokan di bawahnya dikurangin, ya, dikurangin 48. Hasilnya berapa nih? Oke. Hasilnya minus ya. Minus berapa? Minus 18, betul nggak? Minus 18. Coba cek 30 ditambah 18. Ini 8, ini 4. Oke. Tapi minus ya. Karena 30 dikurangin 48. Jadi hasilnya minus 18 derajat Celcius. Nah, itu suhu yang ada di luar pesawat. Nih, ya, suhu ada di luar pesawat. Tadi kan diminta suhu dalam dikurang suhu luar. Suhu dalamnya 20 dikurang suhu luarnya minus 18. Ya, ini nggak salah tulis. 20 dikurangin minus 18. Nah, ini artinya 20 langsung aja yang ditambah 18. Hasilnya 38 derajat Celcius. Oke, selesai. Kemudian soal nomor 4. Pak Tono mempunyai lahan pertanian seluas 3 hektar. Oke. Dari lahan tersebut, oke, ini udah ada pembagiannya ya. Anggap aja ini lahannya ada 3 hektar ya. Ini 3 hektar. Kemudian dibagi 3, 1, 2, dan sisanya. Berarti 3 ya. Oke. Anggap aja yang ini 13 per 20. Yang ini anggap aja 1/10. Ya, ini gambarnya nggak skala ya. Ini sisanya nih. Sisa. Oke. Sisanya berapa per berapa nanti dulu. Kita hitung apa? Eh, luas lahan yang ditanami padi. Kita hitung dulu padinya nih. Padinya itu seluas 3 dikalikan ini ya. Kan padi. Oke. Berarti 13 per 20. Oke. Caranya ini oke, bisa aja begini, 13 dikalikan 3, ini hasilnya 9, ini 3 ya, 39 per 20 boleh. 39 per 20. Lalu bentuk desimalnya gimana? Bentuk desimal. Lihat, perhatikan bawahnya 20. Kita pikir harusnya power of 10 ya kan. Bawahnya ini 10, 100 dan seterusnya. 20 supaya 100 kalikan 5 ya. Ini udah dibahas di kelas power of 10. Bawahnya yang tadinya 20 berubah menjadi 100. 39 kali 5 kita hitung dulu. 39 kali 5, 9 kali 5, 45. 4 disimpan.
3 kali 5, 15. 15 tambah 4. Ya, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, 15, 16, 17, 18, 19. Gimana bentuk desimalnya? Lihat di bawah nolnya ada 2 ya. 100 nolnya 2. Kalau gitu 1, 2. Jadinya 1,95 hektar. Oke. Itu untuk padi. Sekarang untuk jagung. Untuk jagung 1/10. Jadi jagung 3 dikali 1/10. Langsung aja lurus 3/10. Lihat bawahnya 10 ya, langsung ini power of 10, 0,3 hektar. Jadi untuk siapa? Untuk jagung adalah 0,3 hektar. Ups. Ya. Sisanya kedelai. Kedelai. Sisanya banyak caranya ya. Banyak caranya. Salah satunya gini. Kan ini 3 hektar ya. Ya, 3 hektar. Sudah diambil 1,95 untuk padi, sudah diambil 0,3 untuk jagung. Sisanya berapa? Boleh seperti itu ya. Atau kita cari dulu apa nih namanya? Pecahannya. Kan tadi 13/20, lalu 1/10, terakhir sisanya. Ini sisanya belum tahu berapa. Kita hitung sisanya. Perhatikan bagiannya ya. 13/20 untuk padi, 1/10 untuk jagung, lalu anggap aja A/B untuk kedelai. Entah A-nya berapa, B-nya berapa. Sekarang jadikan penyebutnya semua adalah 100. Ya, ini 100, ini 100. Untuk kedelai juga B-nya 100. Tadinya 20 menjadi 100. Berarti dikalikan 5. Ya, kalau bawah dikalikan 5, atas juga harus dikalikan 5. 3 kali 5, 15. Tulis 5. 1 disimpan. 1 kali 5, 5. Tambah 1 jadi 6. Sekarang yang 1/10. Yang tadinya 10 menjadi 100. Berarti dikalikan 10. Ini dikalikan 10. Berarti ini 10/100. Lalu untuk sisanya. Itu tadi untuk kedelai. Sekarang untuk sisanya. Sisanya gimana nih? Ini kan. Sisanya gimana? Lihat bawahnya, 100 kan. Sementara sudah ada 65 nih dan 10. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 65 ditambah 10, 75 ya. 100 kurangin 75. Berapa? 25 ya, 25. Jadi untuk ini nih 25/100 ya. Pembagiannya adalah 25/100. Boleh nulis 25/100 atau nulis dikecilin ya. Misalnya gini. 25/100 itu udah betul. Tapi mau dikecilin boleh. Misalnya dibagi 5 ya. 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5, 20. Boleh aja gitu. Jadi untuk sisanya nih 5/20. Oke. Nah, sekarang kita periksa ya. Kita periksa satu-satu. Luas lahan yang ditanami padi adalah 0,65 hektar ya. Padahal kita dapatnya 1,95 hektar. Berarti ini salah ya. Beri tanda centang. Kemudian yang pernyataan 2, luas lahan yang ditanami jagung 0,3 hektar ya. 0,30 hektar. Kita dapatnya 0,3, sama aja ya. Sama aja. Oke, 30 ya, 0,3 dengan 0,30 itu sama aja. Berarti ini benar.
ya. Ya, kita lanjutkan soal kita ya. Total luas lahan yang ditanami padi dan jagung adalah 0,0,95 hektar. Ini dan ya, padi dan jagung. Kita jumlahkan dulu. Tadi padi berapa? 1, padi dan jagung. Kita jumlahkan. Padinya 1,95 hektar, jagungnya 0,3. Lurusin komanya ya. Ini 0, ini 3. Mau puluh boleh. Ya, ini apa nih? Tambah ya. Ini 5, 2, 1, 2 ya. Jadi totalnya harusnya 2,25 hektar. Nah, ini salah. Salah sebelah mana? Salah sebelah ini. Ini salah. Total luas lahan yang ditanami jagung dan kedelai adalah 1,05 hektar. Jagung dan kedelai kita jumlahkan. Jagungnya 0,3, kedelainya, oh kita belum jawab ya. Misalnya 5 per 100 dikalikan 3 hektar. Atasnya 15, bawahnya 100. Mau dibagi 5 boleh. 3 ini. Oh, atau nggak usah ya. Kita langsung desimalnya aja. Ini pernya per 100. 100 itu nolnya 2. Berarti 1, 2. Oke. Gitu. 0,15. Tambahin ke sini. Koma lurusin. Ya. 0,15 hektar. Biar nggak bingung ini kasihkan 0. Ya, nggak pun nggak apa-apa. Ya. Ditambah ini hektar, itu 5, ini 4, ini 0,45 hektar. 0,4, nggak salah ya. Ini salah juga. Mm. Selanjutnya, nomor 5. Pak Tono mempunyai lahan pertanian seluas 5 hektar. Dari lahan tersebut, 13/20 bagian ditanami padi, 1/10 jagung, dan oke, masih sama. Berapa hektar total luas Pak Tono yang ditanami padi dan kedelai? Oke, soal seperti ini, soal hitungan. Ya, jadi memang nggak ada pilihannya. Padi ditambah kedelai, gitu ya. Padinya berapa? Ya, hafal. Padinya 1,95 ya, 1,95 hektar ditambah kedelai 0,15 ya, 0,15 hektar. Oke, samakan komanya ya. Kebetulan ini pas 5 berpasangan dengan 5, jadinya 5 tambah 5 10. Yang bisa sulit taruh di sini aja. 10, 01. 9 tambah 1 10, tambah 1 11. 1 tambah 01 tambah 1 lagi yang tadi, jadi 2. Harusnya jawabannya berapa nih? 2,1 hektar. Ya, ini jawabannya 2,1 atau 2,10 hektar.